Kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat. Jadi kepada Densu, asal lu tahu Densu ya, gua kasih offer ini buat lu. Lu gak usah ngajarin gua uangnya kasih ke... Saling sindir, ini kronologi konflik Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang semakin memanas. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Antara urusan saya dengan Farhad ini masuk ke ranah itu. Karena itu udah chaos dan gak bagus buat negara ini. Maka saya melakukan upaya perdamaian dengan para tetua-tetua supaya udah jangan jadi masalah, tolong saya minta maaf, ini urusan saya sama Farhad. Nanti saya selesaikan. Lanjut kepada masalah pelaporan hukum itu. Di mana Farhad, waktu saya ketemu di rumahnya, kita udah selesai, terus kemudian ternyata dia pergi laporkan. Dia merasa dirinya itu di situ ada di ya mungkin disenggol atau malu atau gimana, atau saya menantang dengan membobo suku gitu kan. Disitulah permasalahan suku itu. Terus saya bilang ini orang nggak bisa dipegang omongannya. Waktu udah beres, dia bilang beres, kemudian dia bisa begini. Ini orang harus kita kasih satu tindakan yang supaya dia tahu bahwa kita nggak takut sama dia. Jadi kita laporkan juga dia secara diam-diam, karena dia kan suka melaporkan seseorang kemudian dia menggembar-gemborkan itu untuk ngebangun exposure-nya kan. Saya pikir saya nggak perlu exposure ke sana, kita laporkan saja karena saya pengen dia tersangka. Berarti jalan terus. Oh iyalah, karena saya pengen dia tersangka. Tidak ada kata damai? Ada kata damai nanti setelah dia mengerti bahwa apa yang saya lakukan ini semua bukan tujuan saya untuk mempermalukan atau menyakiti dia. Bahwa apa yang dilakukan dengan mengancam saya hajar kamu dengan tendensi intonasi yang tinggi. Kalau kamu berani begini-begini sama saya, kamu katain saya begini, saya hajar kamu, saya nggak suka. Saya jujur nggak suka. Saya punya istri, khawatir yang lagi menyusui terhadap anak saya yang masih baru lahir. Bagaimana susahnya kami mau punya anak, dan ketika mental istri saya terganggu, saya nggak suka. Itu yang saya lakukan kemarin jauh sangat menurunkan ego dan emosi saya. Makanya bagus ada kamera. Kenapa? Karena dia bicara depan kamera. Kembalikan di depan kamera. Kalau kemarin tidak ada kamera, jangan panggil nama saya Denny Sumargo. Kalau yang kemarin itu terjadi, saya tidak mengancam, tapi mengingat masa lalu saya tidak mau sampai ada hal-hal buruk yang mengakibatkan pidana atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyelesaikan dan merugikan orang terjadi. Saya nggak mau, karena saya punya anak istri. Tujuan saya adalah mengklarifikasi omongan dia, jangan sampai saya dipukul di tengah jalan, dihajar di tengah jalan. Kan bisa aja. Itu kan pengancaman dalam media elektronik dengan intonasi yang serius loh. Saya nggak tahu ada singkatan di situ karena saya tidak melihat singkatan di situ. Tiba-tiba pada saat sana dia bilang dia klarifikasi singkatan, yang sudahlah, pulanglah. Gitu nggak ada masalah. Dia pergi laporkan saya. Ya sudah, kita berhadapan di hukum saja. Kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara pembela kaum remaja mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus itu dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum-oknum yayasan atau oknum ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit-sakit jiwanya untuk berobat pakai uang itu tidak apa-apa. Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya. Biar dia berobat Gus, biar dia nggak nyakitin dan dirusak kamu Gus. Itu aja. Berarti dalam arti kalau ikhlas sudah tidak masa muda lah uang itu. Bukan. Kalau mereka sakit untuk jiwanya, karena mereka ini menurut saya oknum-oknum ini gila-gila, hanya nyerang-nyerang Agus, melaporkan orang buta. Nah, untuk berobat pakai uang itu silakan pakai. Aneh kan? Gugat perdata. Orang buta pun yang penjarain Bang. Ceritain dulu. Mau dipidanain. Mana ada? Anda coba datang ke rutan manapun, rutan Cipinang, rutan Sukamiskin dan lain-lain. Pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana?
ada aturan undang-undang di KUHP orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri di situ, itu nggak bisa dipidana, Bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakal bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana nih, potong kuping gua. Nah, kalau dia di penjara, tolong suruh Pablo ataupun pengacara-pengacara yang nungguin di dalam. Suruh cebokin. Bantu, suruh nyebokin. Ya. Suruh juga Novi atau Dunia Sumargo bantu dia ini masuk juga ke dalam. Karena kita kan juga punya laporan terhadap oknum-oknum ini. Nah, nanti siapa tahu ketemu Agus. Kalau Agus mau jalan tolong tuntun. Agus mau ganti baju, mau nyebokin, silakan nyebokin. Nah, silakan itu. Orang sakit jiwa, orang lumpuh itu nggak bisa dalam penjara. Orang sakit jiwa kan juga nggak bisa cebok sendiri. Jadi kepada Densu, asal lu tahu Densu ya, gua kasih offer ini buat lu nggak usah ngajarin gua uangnya kasih ke Agus segala macem. Lu sendiri donasi nggak ke Agus ya? Lu katanya kaya, ya kan? Bini lu kaya, komisaris utama, ya Yusuf Hamka pada turun, ya kan? Triliunan. Lu 1 sen aja nggak bantuin Agus, tapi lu ngebacot mau urus kiri, urus kanan, ngerti nggak? Ya, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak urusan kalau memang lu nggak mau bantu di situ lo, ya. Soal Agus gue udah bantu, gue kasih tahu lu orang ya untuk pengobatan. Kemarin gue udah bicara sama kepala 9 naga di situ ya. Sudah 2 rumah sakit ternama Indonesia siap memberikan pengobatan gratis apapun itu sampai Agus sembuh ya. Jadi lu nggak usah pusing-pusing di situ kalau lu nggak mau bantu ya kan. Gua tergerak bantu, ngapain lu ngujat gua karena gua mau bantu Agus ya. Sejak kapan membantu orang itu harus menuai hujatan? Nggak usah, lu nggak usah banyak bacot di situ, oke? Terima kasih ya. Camkan. Bang, kata Bang Karat katanya dia protes terkait abang diterima sama Kemensos itu harusnya Agus dan bahkan ada salah pendapat katanya seperti itu. Ya dia pengennya selalu keren. Iya. Bang Farhan kalau mau keren rambutnya rapiin bang, potong bang. Rapiin, ini bukan ngejek loh. Kau itu ganteng loh. Ada fotomu tahun dulu, rambutmu pendek, ganteng loh. Gak bohong aku. Rapikanlah rambutmu, buanglah bantu itu, ya kan? Oh olahraga, baguskanlah badanmu, sehatkan dirimu, cukupkan tidurmu. Jangan karena kasus-kasus begini, oh jadi lelah sekali. Itu UMKM juga perlu tenagamu loh, ya kan? Jadi udah. Buat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang nyinyir dan seharusnya tidak memperkeruh suasana. Teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi kepada Densu ya, yang tadi Bang Densu sudah menghubungi saya dan masalah antara saya dan Densu sudah terklarifikasi dan sudah beres ya. Jadi Bang Densu bersedia memberikan klarifikasi dan hak jawab kepada saya nanti di podcastnya beliau ya, pada waktu yang nanti akan ditentukan. Dan itu hanya itu saja permintaan saya, agar beliau menaati hukum, dan ternyata beliau memang gentleman dan mau menaati hukum. Dengan selesainya masalah pribadi saya dengan Densu, dan saya melihat bahwa podcastnya sekarang memang mengikuti jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, maka saya mengurungkan niat saya untuk mensomasi dan mempolisikan Densu dan Novi di sini ya. Jadi sudah beres urusan pribadi saya dengan Densu, sehingga saya tidak pernah dan tidak akan dan tidak pernah mau menzolimi orang yang memang tidak ada kesalahan dan tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Oke, kedua saya mau